Training Center. Halo sahabat housekeeping dimanapun Anda berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Gunawan sebagai trainer atau pembimbing atau pelatih ya. Di sini ada yang mau bertanya ke saya teman-teman ya, langsung aja tanpa basa-basi. Monggo Pak Ucup, nih Mang Ucup ya, mamang kita semua. Siap, ya. Oke, mungkin ada yang penasaran nggak, ada yang mau di-sharing nih? Ya tentunya ada. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang sampai saat ini belum saya temukan jawabannya. Yang Siap. mudah-mudahan dengan info ataupun masukan dari Pak Gunawan, saya bisa lebih tentram lagi dalam menghadapi. Tentram. Selama ini nggak tentram ya? Tentram. Oke, kira-kira apa nih? Langsung aja pertanyaan. Pertanyaan saya satu, tentunya saya di bidang servicer Pak ya, tentunya banyak satker atau user ataupun klien kita yang berbeda, macam-macam karakter ya, salah satunya untuk menghadapi user yang agak sedikit teliti Pak dalam hal masalah pekerjaan Pak, atau agak sedikit kurang puas dengan pekerjaan kita, itu seperti apa sih Pak? Oh, itu doang ya, biar mereka jadi puas dengan hasil pekerjaan kita ya. Ya kita dipandang baik sama mereka. Udah ceritanya. Nah ini ya seperti biasa ya teman-teman. Pertanyaan yang satu ya, jawabannya sejibun. Nah ini biasa ya, menguji adrenalin juga ya. Nah ini sebenarnya pertanyaan itu gampang banget ya, tapi untuk nyari jawabannya itu lo agak susah. Maksudnya biar tepat ya. Nah waktu itu mungkin udah pernah lihat di video saya sebelumnya ya, Mang Ucup juga menanyakan cara jadi housekeeping yang baik. Mungkin itu bisa jadi jawaban pertama. Jadilah pekerja yang bisa dibilang menerima masukan, koreksian, training, pelatihan, supaya jadi punya kualitas si anak itu ya. Itu mungkin jawaban pertama yang simpel yang pernah saya jawab. Nah yang kedua, ini sebenarnya lebih ke bisa dibilang gampang-gampang susah ya, karena manusia itu kan memiliki karakter yang berbeda dan kita juga kadang-kadang tidak bisa membaca pikiran orang. Kadang maunya A, kita kasih B. Nah contoh ya, Pak Ucup sukanya apa? Makanan favorit? Gado-gado. Gado-gado. Mang Ucup suka gado-gado nih. Saya kasih makanan yang paling enak. Di atas gado-gado ada apa yang paling enak? Hah? Hamburger. Contoh hamburger. Bang Ucup suka apa? Gado-gado kan tetap. Nah, dikasih hamburger kira-kira mau? Nggak kena. Padahal itu enak banget. Semua orang suka. Ya, mau dari kalangan anak sampai orang tua. Apalagi makanan food gitu ya, frozen food yang instan itu benar-benar dicari. Walaupun mungkin nggak sehat, tapi banyak orang yang suka. Mungkin kalau gado-gado kan mungkin makanan jadul ya, yang ibaratnya peminatnya orang-orang lama, orang tua. Nah, sama halnya pun dengan keinginan customer, berbeda-beda dan unik. Nah, pertama kita suguhkan makanan yang menurut kita enak, belum tentu menurut dia enak. Yang saya bilang tadi, kerjaan kita menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Nah, jadi ini pendapat saya sahabat housekeeping. Jadi menurut pengalaman saya, dan kita juga melihat customer beda-beda karakter, artinya beda-beda keinginan. Menurut kita kotor, menurut dia bersih. Kan aneh kan, lucu kan? Betul. Nah, jadi pertama kita harus tahu standar bersih. Nah, kedua kita harus tahu keinginan klien. Ketiga, yang pastinya kalau menurut saya, pengalaman saya itu adalah pendekatan. Nah, kenapa? Karena setiap orang itu berbeda-beda suku ya. Kalau karakter udah jelas beda ya. Suku itu beda, ada yang dari Jawa, ada yang Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari seberang. Nah, Bang Ucup harus bisa masuk ke lingkungan atau karakter mereka. Caranya gimana? Nah, kalau Bang Ucup kan kalau dilihat dari tampilan orangnya ramah ya. Terus orang Sunda ya, orang Sunda kan mungkin kalau dilihat gampang akrab. Nah, mungkin kalau Bang Ucup ketemu satkernya orang Sunda atau customer orang Sunda, mungkin bisa pakai bahasa Sunda. Ya nggak? Kumah damang Pak, hatur nuhun. Nah, itu bisa mengakrabkan atau bisa mendekatkan diri kita, atau chemistry-nya terbentuk. Komunikasi, jadi bahasa juga perlu ya. Komunikasi itu jadi kendalanya bisa dari bahasa. Kalau bahasa kita susah dimengerti orang juga susah, tapi kalau kita bisa gampang akrab itu gampang. Contoh, kalau Sunda kan udah dikuasain Mang Ucup nih. Kalau bahasa Jawa berarti kan sedikit-sedikit kita tahulah bahasa Jawa ya. Piye kabare Pak? Nggih, kayak gitu. Mungkin bahasa-bahasa di sini kan halus-halus ya. Nah, mungkin bisa masuk tuh melalui bahasa Jawa. Lihat aja di sini, perhatiin orang-orang lama kan ada yang orang Jawa kadang pakai sedikit bahasa Jawa biar kita itu diterima bahasa kita gitu. Dan kita juga familiar, jangan karena kita mentang-mentang orang Sunda, kita dengan orang Sunda kita ngobrolnya orang Sunda terus, tapi kita juga harus bisa berbagai macam suku ya kan. Kalau bahasa yang universal, bahasa Betawi atau Indonesia itu kan universal ya. Betawi bukan universal, maksudnya adat ya, Betawi di Jakarta kan Betawi, tapi kita gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau ibu cewek ya ibu, bapak cowok ya bapak. Tapi kalau udah kenal dekat
bisa pakai bahasa Betawi juga kalau orang-orang memang asli Jakarta. Tapi kalau orang yang seberang kan banyak tuh ya, kayak misalkan bahasa Batak. Ya kan, bahasa Batak apa coba bahasa kabar? Lai. Enggak, kalau menyapa. Menyapa. Ya kan? Horas gitu ya, kayak Horas, gitu-gitu. Nah, mungkin kita bisa sedikit bahasa yang dikenal luas di masyarakat, kita juga sedikit bisa gunakan. Kadang dalam pergaulan pun bahasa juga perlu ya. Perlu untuk kita tuh membuka topik dari bahasa dulu. Misalkan piye kabar Kang? Apik, tenan gitu. Kayak gitu-gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, apa ketiga? Kedua. Yang ketiga itu biasa dari komunikasi atau dari minat. Nah, jadi kalau kita dalam berkomunikasi dengan orang yang kita bisa dibilang level di atas kita atau user tadi, kita harus tahu nih dia sukanya, hobinya di bidang apa, minatnya di bidang apa. Ya kan, sekarang kan lagi marak bola ya. Ucup paham suka bola kan? Ya, suka, cuma jarang main. Ya, tapi setidaknya ya dari pembicaraan itu kita bisa ibaratkah bisa membuka pembicaraan dari bola kalau orang yang suka bola lawan bicara kita. Terus kedua dari minatnya dia, ya kan, kita harus paham biasanya dia tuh apa sih yang dibahas gitu, bener gak? Maksudnya biar masuk, karena kalau udah komunikasinya bagus terbentuk itu biasanya mereka jadi ke kita jadi enak gitu. Tapi kalau jauh komunikasi walaupun kita kerjanya bagus, terkadang ada aja gitu yang bikin mereka kurang puas ya. Nah, kalau dia suka ngomongin bola, kita topiknya bola. Kalau dia suka ngomongin tentang keluarga, gak ada salahnya kita nanya-nanya keluarga. Gimana Pak, keluarga sehat? Anak sehat? Gimana Pak, anaknya wisuda? Pak, gimana anak yang kuliahnya itu udah selesai? Biasanya dia akan cenderung bercerita, akhirnya ngalir. Ya, seperti air mengalir ya. Tapi kalau dia tidak suka dengan topik yang dia misalkan dia nggak suka dengan topik A, terus kita bahas, jangan. Ya, terus yang berikutnya nih ya. Yang terakhir itu lebih ke kita jangan dominan. Ya, artinya kalau dia cerita apapun itu kita dengerin aja. Kita boleh sesekali nimpalin supaya dia merasa nyaman. Oh, gue nyaman ya ngobrol sama Mang Ucup. Akhirnya yang tadinya deket, akrab, jadi lebih solid lagi. Jadi akhirnya jadi dari mata turun ke hati, anjay. Intinya lebih apa ya, lebih humble, bisa membuka pembicaraan apapun. Nah, terus ya juga penguasaan apa ya, penguasaan pengetahuan juga perlu ya. Jadi kita harus banyak menguasai apa sih berita saat ini, misalkan ya kayak tadi tuh Ucup kan paham ya, kayak ada berita terbaru apa narabies kayak gitu-gitu ya, atau ada yang highlight apa sih yang di negara kita ini lagi sedikit banyak permasalahan dibincang-bincangkan apa, supaya kita dengan komunikasi dengan siapapun kita nyambung, akhirnya kita nggak stuck. Nah, kalau orang udah ngobrol sama kita nyaman, udah berlama-lama, berarti dia udah ngerasa dirinya nyaman dengan kita. Tapi kalau kita diajak ngobrol kita nggak nyambung, dia akhirnya ngomong kemana ngalir ngidul juga udah males. Akhirnya dia membatasi diri untuk tidak mau ngobrol sama kita. Itu sih kalau menurut saya tipsnya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, sedikit enggaknya bisa dipraktekin. Jadi dengan siapapun kita berbicara, komunikasi, kita harus tahu minatnya dia itu apa. Ya, kalau dia sukanya membahas tentang luar negeri, ya kita harus paham bahasa-bahasa yang ada di luar negeri atau berita-berita di luar negeri. Itu sih Mang Ucup menurut saya, tapi nggak tahu ya kurang lebihnya, mohon maaf. Tapi kalau mau ada yang mengganjal lagi silahkan. Kira-kira terjawab nggak? Ya, untuk sementara mungkin itu aja Pak dari apa yang saya tanyakan. Lalu Pak Gunawan memberikan jawaban. Alhamdulillah semua itu masuklah kata. Ya. Allah akan saya praktekkan di area. Oke. Itu aja Pak, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bisa kami implementasikan di area agar hasil dari pekerjaan atau servis kita terhadap user dimanapun adanya berjalan aman, lancar, dan menghasilkan nilai yang baik aja. Nah, itu yang saya sorry ya, jadi berbeda-beda karakter ya, jadi perlakuan pun berbeda-beda ya. Ada yang kita mungkin harus dominan atau aktif, ada juga yang dia dominan, kita juga harus diam. Jadi kita lihat lawan bicara kita dengan siapa dan karakter dari klien itu seperti apa. Jadi kita bisa memahami macam-macam karakter orang. Seperti anak buah ya, kita harus banyak memahami karakter anak buah. Kayak terakhirnya anak buah kan ada yang beda-beda ya. Ada yang inisiatifnya ada, berarti kita jarang nyuruh. Ya dong, tipe-tipe seperti itu. Ada yang nunggu disuruh baru jalan, ada yang nunggu digeretak baru dia jalan, ada yang nunggu diomelin baru dia gerak. Jadi tipe-tipe seperti itu kita harus memahami. Terkadang beda-beda ya, jadi perlakuan pun berbeda. Itu untuk kita supaya masuk ke karakter orang tersebut. Oke, sahabat housekeeping, mungkin itu aja sharing dari saya pada minggu pagi ini ya, siang ini ya, bukan pagi. Mudah-mudahan terbantu dan mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di rumah juga. Jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing, boleh ya di chat di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Thank you. Ya, makasih. Oke, Mang Ucup. Makasih. Luar biasa.
Sekian sharing dari saya, jangan lupa like, komen,